Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua STIK PTIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto, SH, SIK, MSI. Yang kami hormati Ustadz Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif MA. Yang kami hormati pejabat utama STIK Lemdiklat Polri. Yang kami hormati Kakorwa beserta staf jajaran Korwa. Yang kami hormati seluruh panitia penyelenggara mahasiswa PTIK STIK Lemdiklat Polri Angkatan 82 Widya Wira Pratama dan tamu undangan yang berbahagia. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Dalam hal ini dilanjutkan oleh mahasiswa Muhammad Idris dan mahasiswa Denia Istika Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil.
Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke acara ketiga, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto SHSK MSI. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Kiai Haji Samsul Ma'arif MA, selamat datang di Masjid PTIK. Yang saya hormati adik-adik dari Yayasan Pesantren Islam Binah Asia. Kemudian Ibu Ketua Bayangkari PG 04 dan adik-adik mahasiswa dan juga para waket yang hadir pada kesempatan ini, serta kabak dan seluruh perwira mahasiswa S1, para bintara dan PNS sekalian berbahagia, hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, waktu dan kesempatan untuk hadir di masjid ini dalam rangka memperingati hari Nuzul Quran. Salawat dan salam kita panjatkan selalu kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, ya, termasuk kepada kita semua. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau pada hari perhitungan nantinya, dan kita sama-sama ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, Pak Ustadz yang saya hormati, tadi kita sudah mendengar bacaan dari Al-Quran tentang bagaimana turunnya Al-Quran, kitab suci dari agama Islam. Saya ingin membawakan dalam perspektif akademis dan dari perspektif Polri. Nanti mungkin Ustadz akan banyak membahas tentang masalah ini. Kita tahu bahwa ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali dari malaikat Jibril, ya, diterimanya di Gua Hira. Ya, ketika menerima apa yang disampaikan oleh Nabi, oleh malaikat Jibril. Ayat pertama kali, Iqra, bacalah dan baca, sampai 3 kali. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kaum muslimin, umat Islam itu diminta untuk selalu belajar melalui cara membaca, karena adalah itu cara pintu masuk untuk menjadi orang-orang yang berilmu, yang beriman, kemudian bertakwa. Ya, dari baca, paham, kemudian yakin, beriman, kemudian takwa, karena ada pedoman-pedoman di situ. Takwa itu kan mematuhi segala perintah, takut,
mematuhi segala perintah Allah, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Korelasinya bagaimana dengan kita sebagai anggota Polri? Ingat, anggota Polri memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menolong orang yang sedang kesusahan, ya. Jadi kalau kita ingin melihat manusia itu, bahwa manusia itu khairunas anfahum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Sehingga ketika kita semua, adik-adik, seluruh anggota keluarga besar Polri hidup dalam sesuai dengan profesinya menolong orang, maka itu adalah hal yang sudah terbaik hidup di dunia. Hanya kita amanah atau tidak. Nah, ketika kita menolong orang, malah justru kita menyengsarakan orang lain. Kita menolong orang, justru kita mencelakakan atau memeras orang lain, menyakiti orang lain, mengabaikan orang lain. Ya, itu terjadi. Ya, itu terjadi. Oleh karena itu, kita kembali kepada jati diri kita sebagai umat Islam yang selalu memiliki keimanan, selalu memiliki ketakwaan dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, ya, di mana segala perbuatannya itu nanti ada dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita sebagai polisi, pertanggungjawabannya jelas, ya, kepada masyarakat, kepada hukum kalau kita melanggar, kepada pimpinan atasan. Tetapi yang paling berat adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu setiap perbuatan dan niat kita, yang kemudian kita akan dihisab di dalam hari perhitungan nantinya. Al-Quran yang diturunkan pada momen saat bulan Ramadan ini menjadi rahmat yang luar biasa, memberikan pencerahan kepada kita semua untuk memedomani sehingga tingkah laku kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan kedinasan, itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat lainnya, bagi manusia lainnya. Saya berharap kita semuanya, khususnya adik-adik yang sebentar lagi akan lulus. Kapan lulusnya? Bulan Juni. Berapa pisang lagi? Udah dihitung belum? Ya, saya minta ini akan menjadi pedoman. Adik-adik akan berdinas, memimpin anggota di lapangan yang seringkali, ya, harus diawasi pelaksanaannya, kegiatannya, agar tidak merugikan masyarakat dalam proses pelayanan. Hadir di masyarakat, masyarakat tertolong, masyarakat senyum, masyarakat mendoakan kepada kita. Insya Allah itu akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Saya kira itu. Terima kasih. Bentar lagi kita berbuka puasa, semoga ini akan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto SHSK MSI. Kita melangkah ke acara keempat, yaitu santunan kepada anak yatim. Kepada yang terhormat Ketua STIK Lemdiklat Polri beserta Ibu Nyonya Fitri Dadang Hartanto, kami persilahkan.
Demikian acara santunan kepada anak yatim. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu ceramah agama, ceramah peringatan Nuzul Quran dengan tema ibadah Ramadan Nuzul Quran dan Idul Fitri meningkatkan iman, takwa dan amal soleh guna mewujudkan Polri presisi. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua STIK PTIK Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Dadang Hartanto SH SIK MH, itu komplit ini beserta istri. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para mahasiswa PTIK, STIK yang saya cintai, adik-adik, halo adik-adik ya, para santri yang saya cintai, hadirin hadirat yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Nuzul itu artinya al-inhidaru min uluwin ila safalin, meluncurnya sesuatu dari atas ke bawah, itu namanya nuzul. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Wa anzala, ini dari kata nuzul, Allah menuzulkan. Kalau Pak Dadang saya tanya, orang Surabaya katanya, lahir kecil di Surabaya. Nuzul itu bahasa Surabayanya ceblok. Ceblok atau lugur. Ceblok. Kalau begitu wa anzala, Allah menyeblokkan. Menyeblokkan minas samai, dari langit, ma'an, air hujan, artinya meluncur dari atas ke bawah. Ini namanya nuzul. Yang kedua, nuzul itu mempunyai arti al-iqamah. Al-iqamah itu bertempat tinggal. Orang yang bertempat tinggal sering disebut dengan mukim. Bapak-bapak mukimnya di mana? Itu artinya bertempat tinggal di mana. Dari mana? Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ini ada doa. Doa ini dari Al-Quran, sering dipakai oleh para kiai, diberikan kepada santrinya, terutama santrinya yang mau boyongan, Pak Prof.
Jadi boyong itu apa boyong itu? Boyong itu mau pulang selama-lamanya, itu namanya boyong. Kalau sesaat mudik namanya. Jadi kita sebentar lagi ada yang mau mudik, mau pulang kampung, tapi balik lagi kan. Kalau boyong itu mau pulang sudah nggak balik lagi. Nah, ketika santri mau boyongan, datang ke kiai sowan, minta izin, lalu Pak Kiainya ngasih ijazah. Ijazah ini penting. Dikasih ijazah apa? Hai santri, nanti kau sering baca doa ayat ini. Supaya apa? Supaya cepet-cepet punya rumah. Saya mau tanya kepada para mahasiswa ini. Halo, bang, abang, sudah punya rumah semua apa belum? Nah, masih banyak yang jawab belum. Supaya cepat punya rumah, kiai memberikan ijazah agar dibaca oleh santri. Bacanya doa ini, Rabbi anzilni, ya Allah anzilni, tempatkanlah kami ya Allah, mungzalan mubarakan, tempat yang diberikan keberkahan. Seperti apa tempat rumah yang berkah? Kata Nabi, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah, berkahilah rumah-rumah kalian itu bitilawatil Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Minimal 1 halaman sehari. Alhamdulillah. Hari Kamis, alhamdulillah, setiap hari Kamis mahasiswa, Pak Ketua, saya ikut ngajar di sini Kamis. Alhamdulillah, petunjuk baru nih. Biasanya ceramah, sekarang ada sistem baru. Katanya dari Pak Ketuanya ini luar biasa, suruh baca Quran. Kalau yang bisa berani duduk depan, kalau yang agak kurang bisa biasanya duduknya di pojok-pojok, sambil ngumpet-ngumpet itu. Tapi kena juga, saya suruh. Wah, coba kalau mahasiswa alumni PTIK STIK seperti Bang Idris, baca Qur'annya fasih, Masya Allah. Sudah nikah apa belum Bang? Oh sudah. Alumni PTIK STIK baca Qur'annya nggak kalah dengan santri. Oh luar biasa. Alhamdulillah. Lalu apa yang disebut dengan Al-Quran yang sering kita baca tiap hari? Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Tidak hanya sekedar firman Allah, banyak firman Allah. Al-Munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diturunkan kepada Nabi Daud namanya kitab Zabur. Kalau diturunkan kepada Nabi Musa namanya apa deh? Taurat. Kalau diturunkan kepada Nabi Isa namanya, waduh luar biasa, pintar-pintar. Alhamdulillah. Semoga adik-adik semua nanti 25 tahun yang akan datang menjadi Pak Dadang yang lain. Insya Allah. Tidak semua kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad disebut Al-Quran.
Ada namanya hadis qudsi, itu kalamullah, diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak disebut Quran, disebutnya hadis qudsi. Karena apa? Kalau Al-Quran harus biwasitati Jibril, melalui perantaraan malaikat Jibril al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana membacanya dianggap ibadah. Tadi Ustadz Idris membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudal linnas, sebagai petunjuk untuk umat manusia. Bukan hanya sekedar yang muslim saja, tetapi semuanya. Hudan linnas, bagi seluruh umat manusia. Nah, kita berharap mampu mengambil nilai-nilai Qur'ani dari acara Nuzulul Quran ini. Kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin menyampaikan satu hal yang relevansinya dengan kehidupan polisi. Puasa ini makna dasarnya adalah al-imsak, menahan. Ada kata lain yang sama-sama mempunyai arti menahan, yaitu as-sabru, sabar. Ternyata hikmah yang paling besar melaksanakan ibadah puasa adalah melatih kesabaran. Dan melatih kesabaran atau kesabaran itu sendiri sama dengan melatih kecerdasan emosional kita. Dan kecerdasan emosional kita ini yang sangat menentukan keberhasilan bapak-bapak, ibu-ibu di masa yang akan datang. Tidak cukup dengan kecerdasan intelektual, tapi harus dibarengi dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu dalam bahasa agama identik dengan as-sabru, kesabaran. Saya akan menyampaikan keterangan atau literasi dari tokoh ulama besar Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu seorang intelektual, karyanya ratusan. Ada karya yang sangat monumental namanya kitab Al-Majmu'. Orang-orang dulu tuh hebat-hebat, ya, karangannya banyak, tapi umurnya sayang tidak seperti karangannya. Di bawah 50 tahun meninggal dunia, konon belum sempat menikah. Ada orang yang berkomentar, saking rajinnya nulis, itu Imam Nawawi belum sempat nikah. Kalau orang sekarang saking rajinnya menikah, nulis itu lupa. Kadang-kadang ini kelemahan orang-orang akademik, lemah dalam bidang menulis. Saya salut dengan ketua kita ini, angkatan 94. Kebetulan kemarin saya diminta ceramah. Seminggu yang lalu alumni 94.
Sudah banyak yang bintang 2, tapi masih banyak juga yang di bawahnya. Ya. Beliau harus menjadi teladan contoh. Tidak banyak kalangan kepolisian yang mendapatkan gelar akademik tertinggi, yaitu guru besar, profesor. Itu tidak banyak, hanya orang-orang tertentu saja. Itu pasti tekun. Sekarang orang ingin mendapatkan gelar akademik, kadang-kadang pingin cepet-cepet, tahu-tahu batal. Nah, kata Imam An-Nawawi, as-sabru ala salasati aksamin. Sabar itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah as-sabru fil ibadah, kesabaran dalam ibadah. Bulan puasa ini tempat latihan kita. Sholat, puasa, sholat taraweh, sabar apa enggak? Kalau enggak sabar, baru 2 hari out itu. Lama amat sholat. Ya. Nah, kalau kita maknakan ibadah secara lebih luas, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tapi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu semua menjadi anggota Polri, menjadi ASN, abdi negara, itu semua adalah ibadah. Maka butuh kesabaran, butuh ketekunan. Yang bintang-bintang itu pasti itu orang-orang yang tekunnya luar biasa. Jadi yakinlah bapak-bapak, kuliah di sini bagian daripada ibadah. Dituntut kesabaran. Yang kedua, as-sabru alal ma'asi, sabar atas maksiat. Maksiat itu larangan. Puasa ini kan, makan minum sejak mulai subuh sampai maghrib dianggap maksiat, larangan, nggak boleh itu. Dalam waktu tertentu makan minum nggak boleh. Maka jangan makan dan minum, karena itu larangan. Alhamdulillah bisa. Padahal kalau mau, apalagi jenderal, kalau mau nggak ada orang nih di ruangan, makan roti lalu minum gep, pulang pura-pura lemes, buka puasa dengan istri, bisa apa enggak? Bisa. Tapi tidak ada satupun orang yang melakukan itu. Kenapa? Karena menganggap, meyakini betul-betul makan minum pada waktu tertentu sejak mulai subuh sampai maghrib dilarang. Tentu banyak larangan-larangan di luar itu. Sebagai seorang muslim, sebagai warga negara, sebagai aparatur pemerintah, sebagai anggota Polri, apa itu? Banyak yang sedang rame-ramenya, misalnya kalau di lembaga pemerintah korupsi. Ingat puasa, larangan. Alhamdulillah kita aktualisasikan nanti puasa ini dalam kehidupan di luar puasa. Yang nomor 3 ini, as-sabru indal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Apa itu musibah? Kata Ibnu Mangdur dalam tulisan kamus besar ini, namanya Lisanil Arab, musibah itu adalah al-amru al-makruh yang zilu bil insan, perkara yang makruh, yang tidak disukai, yang zilu bil insan, yang menimpa kepada kita sebagai manusia, itu namanya musibah. Pokoknya yang nggak enak. Ujian itu kan nggak enak, ya kan? Dites itu nggak enak.
walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami uji kamu sekalian, kata Allah. Ujiannya berapa? Seberapa banyak? Bisyai'in, ay bisyai'in qalilin, sedikit aja nggak tahan. Diuji oleh Allah minal khaufi, rasa takut. Banyak orang sekarang mendung aja takut, Pak, karena kemarin baru kebanjiran rumahnya. Ada yang rumah bapak-bapak kebanjiran. Itu kalau hujan udah mulai khawatir itu. Waduh, jangan-jangan hujan lagi, banjir lagi. Ada yang ketakutan kalau dipindah ke IKN. Banyak anggota ya ASN yang ketakutan dipindah. Apalagi di kalangan polisi itu kalau sudah ditaruh di daerah zona aman, nggak mau itu ditaruh yang susah-susah itu. Di daerah perbatasan misalnya, ya, waduh, kalau bisa enggak deh, polisinya aja takut, apalagi istrinya polisi, kalau bisa nawar. Padahal itu ujian saja, ujian. Diuji oleh Allah takut, diuji oleh Allah lapar, diuji oleh Allah kurang duit. Bang, para mahasiswa pernah diuji oleh Allah kurang duit? Kalau sering jangan kenceng-kenceng. Diuji oleh Allah sakit, diuji oleh Allah meninggal keluarganya, tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada siapa? As-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Apa artinya? Orang yang diuji Allah lalu sabar akan mendapatkan kabar gembira. Ujiannya dulu Pak Prof Dadang ini, wah macam-macam. Semakin besar jabatannya, semakin besar ujiannya. Setelah diuji kemudian sabar, ada kabar gembira. Saya yakin dalam waktu yang enggak lama ya, setelah diuji di PTIK ini, STIK, tinggal nunggu waktu, ada kabar gembira, jabatan yang lebih tinggi lagi. Kita doakan, amin. Tapi kalau ada orang dikasih tugas menghindar, dikasih pekerjaan yang susah-susah dikit, enggak mau, diserahkan temannya, kamu aja, dirinya merasa nyaman, yang aman-aman aja, yang gampang-gampang saja. Model begini sulit untuk mendapatkan jabatan yang prestisius. Susah, karena apa? Maunya yang gampang-gampang. Siapa orang-orang yang sabar? Itu dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah alladzina, mereka
idza asobatkum musibah, tatkala mendapatkan tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna letter luck-nya, kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah, itu makna gampang. Tapi makna dibalik teks itu secara kontekstual, makna yang tersirat banyak sekali. Apa makna innalillahi? Pertama, Allah seakan-akan ingin menyampaikan pesan begini, woi hambaku, yang saya uji itu bukan kamu sendiri. Halo adik-adik, mungkin di antara adik-adik diuji oleh Allah, bapak ibunya telah wafat. Ada? Mungkin yang kita sebut dengan anak yatim. Kalau ada anak yatim, enggak usah minder. Nabi kita juga anak yatim, menjadi orang yang paling hebat di dunia ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah seakan-akan ingin menyampaikan, yang saya uji bukan kamu sendirian. Kalau ada orang yang diuji banjir misalnya kemarin, sendiri apa rame-rame? Kalau sendiri nangis seminggu nggak kelar itu Pak, banjir kok sendiri. Tapi karena banjirnya rame-rame, itu di TV, halo ketawa, halo masuk TV. Padahal sedang kebanjiran masih ketawa. Kenapa? Sedihnya sudah dibagi rame-rame. Kalau ada mahasiswa PTIK, mahasiswa STIK, ujiannya kan rame-rame, bukan ujian sendirian. Coba kalau sendiri kamu baca ini ya, buku ini 5-10 buku baca sendiri, nangis Pak. Tapi kalau rame-rame, wah, ujian rame-rame, rasanya ringan. Karena apa? Sedihnya sudah dibagi banyak orang. Yang nomor 2, makna yang tersirat innalillahi, seseorang itu pada hakikatnya hidup di dunia sesaat, dan apa yang ada hanya titipan. Anak titipan, pangkat jabatan titipan, istri titipan, harta semua titipan. Ada, mohon maaf kalau ada tukang parkir, itu hebat itu. Ada filosofi tukang parkir. Tukang parkir itu mobilnya banyak Bu, ya, mereknya apa aja ada itu. Apalagi di mal-mal itu mobil apa aja ada, mobilnya ratusan. Tapi kalau ada orang yang ngambil, marah nggak tukang parkir? Ya enggak. Kenapa enggak marah? Karena tukang parkir hanya merasa dititipi, tidak merasa memiliki. Silahkan ambil, wong dititipi doang Pak. Jabatan ini titipan semua. Suatu saat ada ajalnya. Ajal itu batas waktu. Kalau orang sering mengkaitkan umur, ya, ajalnya tiba berarti meninggal. Tidak hanya sekedar umur, termasuk jabatan. Jabatan itu ada ajalnya. Bisa jadi ajal itu datang untuk meningkatkan grade-nya yang lebih tinggi. Orang kok diambil oleh Allah umurnya meninggal dunia, itu bisa jadi Allah ingin mengangkat derajatnya yang lebih tinggi lagi. Kalau satu saat ada bapak dapat jabatan ini jenderal
atau direktur atau ketua atau gubernur atau apapun saja jabatan di kepolisian, satu saat hanya ya namanya titipan sesaat. Tapi yakinlah kalau ajal itu tiba akan hadir lagi, akan datang lagi ajal-ajal yang lain, jabatan-jabatan yang lain. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, puasa ini melatih kesabaran ketika kita diuji oleh Allah. Maka saya berharap terutama kepada para mahasiswa, Anda semua baru melangkah 1, 2, 3 langkah. Masih banyak langkah-langkah yang lain yang akan kita tempuh. Ada yang langkah itu terjal, ada yang belok kanan, belok kiri yang susah dilewati. Anggaplah itu tantangan. Sebagai anggota Polri, jangan punya pikiran cepat-cepat ingin menjadi orang hebat dengan cara instan. Ini penyakit ini. Tempuhlah yang wajar-wajar, sebab cara instan ini mungkin hanya mengantarkan seseorang naik, tapi bisa jadi akan jatuh kembali, dan jatuhnya itu tidak enak. Oleh karena itu saya berharap saling tausiah, mengingatkan, mumpung masih muda, ya, tempuhlah jabatan-jabatan nanti dengan yang wajar, enggak kepingin keburu-buru, tetapi harus dibarengi dengan keuletan, kesabaran, loyalitas yang tinggi. Insya Allah. Kabar gembira tadi, fabasyir, kabar gembira. Kabar gembira di mana? Pertama di akhirat pasti. Yang nomor 2 insya Allah ada langsung kabar gembiranya. Saya sering kalau di kalangan ulama, kebetulan saya ini ketua NU, Pak, ketua NU DKI, Waketum, wakil ketua umum MUI juga di DKI. Saya guyoni kiai-kiai itu. Kiai-kiai itu ada kalanya mendapat gelar kiai host, ada kiai kes. Jadi kabar gembiranya ada yang host nanti di akhirat, ada yang kes, kiai kes, kabar gembiranya langsung. Iya. Nah, sama dengan kita, kesabaran itu pahalanya nanti di akhirat pasti. Tapi bisa jadi ada yang dibayar cash, polisi tiba-tiba alhamdulillah ya diangkat derajatnya, pangkatnya, alhamdulillah. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, ini kurang semenit lagi jam 6 ya. Kesimpulan ceramah saya, pertama, mari kita pegangi Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikala kita sedih, dikala kita sedang merana, dikala kita dalam kesusahan, rajin-rajinlah mari memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah syifaan, sebagai obat. Obat apa? Obat hati kita ketika hati kita sakit. Mari Al-Quran dijadikan pedoman. Kalau kita dihadapkan persoalan sulit, kita baca Quran, kita tanya kepada orang-orang yang ahli dalam Al-Quran, apa yang harus kita lakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sempurnakan acara peringatan nuzulul Quran ini dengan sama-sama membaca doa.
kita kirimkan suratul Fatihah kepada orang tua kita, terutama yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Kita doakan orang tua kita yang sedang sakit, barangkali ada di rumah sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya. Kita doakan guru-guru kita, senior-senior kita yang telah membimbing kita, terutama para pejabat, para pimpinan di STIK, PTIK, diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga bisa membina, membimbing, mengarahkan kita menuju cita-cita yang kita harapkan untuk hari yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang membawa keberkahan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin agar kita bisa melaksanakan tugas sebagai anggota Polri ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Yang benar itu benar agar kita bisa mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah agar kita bisa menghindarinya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramah peringatan Nuzul Quran dengan tema ibadah Ramadan, Nuzul Quran, dan Idul Fitri, meningkatkan iman, takwa, dan amal soleh guna mewujudkan Polri presisi. Memasuki acara selanjutnya, dimohon untuk seluruh hadirin agar dapat membatalkan puasa dengan menikmati tajil yang sudah disiapkan. Dilanjutkan untuk mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah.